Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel The Montir bersama Wisnu. Kali ini kita akan review sepeda lipat guys, atau Sally guys. Dari mana? Dari Pacific. Tipenya kita review adalah Toxic 3.0 yang warna matte blue yellow guys. Oke, kita mulai aja guys. Oke, yang pertama kita lihat ada 3 warna ya guys, untuk Toxic 3.0 keluaran dari Pacific ini guys. Ya, yaitu warna matte blue sendiri ya, kemudian ada matte blue yellow yang akan kita review kali ini, kemudian ada matte grey red. Jadi di review kali ini Montir akan bahas, nggak hanya ngomongin spesifikasi ya guys, ngomongin speknya. Kita akan bahas speknya, tapi kita akan lebih dalam lagi guys. Ya, nanti kita akan review mengenai kelebihan dan kekurangan sepeda Sally ini guys. Ya, mulai dari bahannya, dari mekanismenya, brake-nya, frame-nya, ya, pedal yang baru ini, quick release-nya. Nanti kita review guys. Termasuk nanti Montir akan kasih tips ya untuk perbaikan guys. Jadi di setiap sepeda lah ya, nggak hanya ini doang, di semua sepeda tuh pasti ada kekurangannya guys, pasti ada guys. Dan di sini mungkin ada sedikit Sally ya, Montir bilang ya, yang perlu diperbaiki di frame-nya ya guys. Ya ini udah umum lah ya, bisa lihat di mana-mana banyak yang memberikan komentar mengenai salah satu kekurangan yang ini guys, yaitu ada play itu ada spelen ya, apa namanya, ada kelonggaran lah di frame-nya, di lockingnya ini guys, di sini nih guys ya, yang nggak terlalu mengganggu sebenarnya ya. Dia baru kerasa pada saat nanti jalan ya, agak ada getah, ada bunyi tok-tok gitu ya. Kemudian kalau diangkat ya, itu agak ada mungkin ada play, ada sekitar 5 mili lah ya. Ya, nah nanti di sini akan Montir kasih gimana cara memperbaikinya guys, dan simple guys. Ya, hanya butuh ya barang yang simple lah ya, nanti di Montir jelasin. Ya, jadi bukan suatu yang mendasar sebenarnya, tapi bisa dibenarkan. Oke. Kemudian nanti karena bawaan Sally ini itu nggak ada standarnya guys. Jadi nggak ada dudukan standar juga gitu loh. Jadi Montir nanti akan kasih gimana cara masang standar di Toxic 3 ini, sepeda racun ini guys ya. Namanya sepeda racun ini guys. Ya, Montir keracunan sepeda ini guys. Ya, nanti dipasang gitu guys, di belakang tuh nanti kita akan gimana cara masang dan tipenya seperti apa. Kemudian juga nanti di sepeda Sally Toxic 3 ini ya mungkin paket hemat ya guys. Mungkin kita lihat harganya ya, termasuk mid end ini juga nih, mid high juga nih sepeda, yaitu nggak ada front block guys. Kalau yang kayak di analog atau sepeda-sepeda lain tuh mungkin dikasih front block ya, tapi di sini udah nggak dapat front block guys, jadi harus dibeli. Ya, nanti Montir kasih tutorial gimana masangnya guys, simple guys, termasuk pemasangan tasnya gitu loh. Ya nggak mandatory sih, tapi menurut Montir nih sesuatu yang mungkin umum ya. Ada tasnya untuk nyimpen alat, dompet atau HP guys. Oke, gitu aja guys. Sekarang kita masuk ke bagian reviewnya guys. Oke, kalau kita lihat dari atas ini menggunakan shifter Altus ya guys, 9 speed ya. Kemudian kita ke bawah ini front forknya ya udah alloy 6061 guys. Ya, menggunakan alloy aluminium, menggunakan quick release ya. Kemudian bannya ini rim wheel set ya, dari Recon, dari Site, ukuran 20 inch kali 1,5. Nah, ini Recon ya, bannya pakai CST, pakai pentilnya Presta. Kemudian frame-nya udah bahannya alloy juga 6061 ya. Ini tulisan Toxicnya, tik 3-nya bagus, ada bendera Indonesianya lagi guys, keren guys. Kemudian seat postnya itu alloy juga 6061 ya, panjangnya 560. Kemudian pedalnya udah quick release, rantainya pakai Yaban C9 guys, yang 9 speed. Ini kalau kita lihat kasetnya ini 11 sampai 28 tut ya, freewheelnya ya guys.
Nah, ini RD-nya pakai Sora guys, 9 speed ya. Apa namanya, yang dari Sora. Kemudian apa lagi? Tuh dari Sora 9 speed ya, 9 speed ya guys. Bannya dari CST ya, 27 dari CT. Nah, ini lockingnya guys, locking untuk framenya ya, foldingnya 3 voltnya itu locking. Oke, ini tampilan dari samping kanan guys. Itu pedal udah quick release ya guys. Ya, itu warnanya blue, matte blue yellow, keren, ciamik guys. Nah, itu dudukan front blocknya guys, belum dapat front block ya guys. Ini kabel shifter sama kabel brake-nya. Handlebar lebarnya itu 540. Kemudian udah teleskopik ininya. Nah, ini shift apa namanya untuk kunciannya guys, untuk ngelipat handlebar. Nah, ini remnya udah disc brake ya. Frame-nya seperti ini, tulisan toxic. Oke. Kemudian, nah ini real triangle-nya guys, warna kuning, cukup bagus ya, kokoh. Rem belakang disc brake, ya kombinasi antara mechanical brake sama hydraulic brake guys, ya. Ukuran 160 rotornya guys. Kemudian wheelsetnya tadi udah pakai ya Recon CT ya. Bannya ini ukuran 1,5 ya guys, 1,5 ini dia ukurannya. Diameter rimnya double wall, ini udah double wall 20, ban 20. Nah, ini pedalnya quick release. Lagi ya, kita lihat dari belakang nih guys, tampilan belakangnya seperti ini guys. Oke. Nah, cakep ya guys. Ya, 9 speed ya, dari 11 sampai 28 tooth. Rantainya Yaban C9. Kemudian teleskopik tuh guys, itunya guys, 12 guys. 3 volt ya ini guys. Jadi sepeda Toxic 3 ini 3 volt lipatannya, pivotnya yang pertama tuh ada di ininya ini guys. Oh ya, ini apa namanya, wheel set apa cranksetnya Pro Wheel ya guys. Pro Wheel yang 53 tooth 170 mm. Kemudian depannya forknya udah 661 bahannya guys. Nah, ini kita kalau lihat dari atas nih guys, dari depan lah. Nah, ini shifternya guys, 1 sampai 9 ya guys. Quick release-nya di handlebar udah ada quick release-nya. Itu udah quick release-nya. Handlebarnya nih guys. Lebarnya 540 guys, bahannya 661. Nah, ini teleskopiknya. Nah, ini pivotnya nih, pivotnya untuk ngelipat di frame-nya. Ada warning sign-nya guys. Nah, tulisan Pacific Innovation Technology Design. Oke, mantap. Ada warningnya tuh guys. Warnanya bagus ya guys, warnanya biru. Apa itu guys? Warning tuh guys. Ada keren, ada bendera Indonesia ya guys. Cakep ya guys. Ini udah standar SNI, jadi hampir semua sepeda sekarang udah ada standar SNI-nya ya guys, logo atau labelnya. Nah, ini rantainya. Terus ini cranknya yang ukuran 53 tooth ya guys. Jadi kalau kita tahu ya bahwa Toxic ini sebenarnya sama dengan Java 2 guys. Ini kalau kita lihat dari serial numbernya tuh guys, itu ada tulisan Java tuh guys. Jadi ini memang sebenarnya sama plug sama Java Neo 2 guys. Oke. Nah, ini tadi ya Pro Wheel-nya ya guys, dari belakang udah Holotech ya, udah holo ya. Kemudian ininya guys, apa lockingnya guys ya, close open. Bagian lock untuk apa yang frame, pivotnya di frame. Nah, itu dibukanya seperti itu guys. Oke. Mekanisme locknya seperti itu guys. Oke. Nah, itu ada kuncinya di situ guys. Sip, cakep warnanya. Oke, coba kita lihat. Nah, itu dia. Oke, kita tutup ya guys. Nah, tinggal ditekan aja tuh, lock, itu dia. Nah, itu tinggal di lock, turunin ke bawah. Ya.
kemudian apa lagi. Nah, oke, sekarang kita coba cara ngelipatnya guys ya. Oke, yang pertama adalah mencopot quick release pedalnya guys, dan itu bisa ditaruh di saddle post, seat post, saddlenya, itu ada dudukan untuk pedalnya guys. Model quick release juga ditaruh di belakang, kiri kanan, kita pasang di situ ya, pasangin gini, blok. Oke, kemudian setelah itu oke, standar copot dulu ya, kita copot dulu standarnya guys. Dan ini apa namanya, bawaannya memang nggak ada standar guys. Oke, setelah itu yang pertama, setelah itu kita copot, lepas dulu ke open, kita open dulu depannya ya, folding yang pivot yang di frame-nya kita buka, kita lipat ke samping gini. Kita lipat dulu guys, emang agak-agak sedikit. Oke, coba. Oke, tekan dikit. Oke, kebuka gini guys ya. Nah, pastiin seat post tuh udah naik paling atas guys, belum dilipat ya guys. Oke. Nah, kita copot, ada situ ada levernya, kita buka dulu, kita tekan ke bawah, dia membuka guys. Setelah itu diangkat, tekan, angkat. Nah, oke. Lipat gini, cakep. Nah, oke. Sip. Nah, dudukin. Nah, udah duduk dia guys. Nah, pastiin pedalnya guys, jangan sampai kena frame. Oke, nah baru seat postnya itu diturunin guys. Seat postnya diturunin untuk sebagai dudukan. Ya, dia dibawahin gini. Oke, dibuka, turunin. Sip. Turunin sampai bawah, sampai napak. Nah, udah. Tinggal dibalikin lagi. Udah, sebenarnya sih basically udah kelipat guys. Tinggal yang 3 voltnya itu yang di di seat apa namanya, di handlebar, dekat handlebar tuh, apa di T-nya itu, di setirnya itu guys. Nah, itu ada kuncinya guys, dibuka dulu kuncinya, terus dibuka, plok, dilipat gitu. Udah beres. Simple kan guys? Ini kalau lihat dari kita balik ya guys. Ntar kita balik. Oke, kita balik. Oke. Nah, seperti itu guys. Ya, kelebihan dari 3 volt, dia lebih praktis guys. Oke, sekarang kita coba unfold ya guys. Tadi kan kita sudah coba fold, lipat, sekarang kita coba buka. Oke, kita buka guys ya. Nah, posisi seperti ini, seperti biasa, ini dulu, stangnya dulu kita pasang ya, kita pasang dulu, kita kunci, plug gitu, sip. Terus jangan lupa di ini guys, nah itunya guys, dikunci. Oke, sip. Oke, setelah itu diangkat sedikit, karena itu ada penguncinya gitu guys, antara fork sama belakangnya itu ada ininya. Nah, itu kita buka dulu, ini kita naikin ya, apa namanya, seat postnya kita naikin dulu, pastiin, karena itu pas saat dilipat tuh dia ganjel kalau enggak. Jadi seat postnya kita naikin dulu sampai paling atas ya. Oke, sip. Baru kita putar gitu guys. Nah, udah simple guys, tinggal ditekan, klik, ngunci dia guys. Tekan dikit, nah ngunci, baru depannya di lurusin, pastiin itu jangan ganggu guys, apa namanya, lockingnya. Nah, udah lurusin gini. Udah. Sip, tinggal kunci deh. Ya, klik. Pastiin jangan sampai lupa ngunci close-nya guys ya, lockingnya guys. Nah, seperti ini guys. Oke. Udah jadi guys. Nah, itu harus pastiin itu dikunci ke bawah, paling bawah guys, mentokin. Oke. Nah, sekarang pasang pedalnya guys, quick release guys ya. Nah, ini kan sebenarnya ketukar-tukar nggak masalah sih guys, kiri kanan, cuman yang benar tuh yang spike-nya tuh ya, apa namanya, pakunya tuh yang 3 tuh di depan, karena dia ada 2 paku dia guys, spike-nya ada 3, ada yang 2 guys. Oke, pasang yang kanan sekarang guys, ada pencetannya di situ, tinggal dipencet, udah jadi, beres, sip. Oke guys, sekarang kita lihat salah satu kelebihan dari Toxic ya, kualitas frame-nya guys. Ya, ini kan kita tahu bahannya udah alloy 661 ya, udah aluminium ya. Baik front forknya udah alloy 661, dan frame utamanya juga udah 661 ya. Nah, kalau kita lihat konstruksinya nih, menurut Mountain kokoh banget ya guys. Pertama, dia nih, ini kan tube ya, pakai tube ya, tapi ini pakai yang ininya segitiga ini untuk pivotnya ini kan pakai apa namanya, bukan tubing ya, ini pakainya plat ya, atau plat tebel ya, yang dibikin profil struktur gini ya.
ini cukup kuat nih guys. Ya ini montir nih eh, kokoh banget ya. Karena ini bukan pakai 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 apa tubing ya, pakai pipa ya, tapi pakai plat nih, plat alloy yang tebal, cukup tebal ya. Ya ini juga cukup besar ya, jadi apa namanya bottom bracketnya ini cukup besar ya. Terus kemudian ini apa untuk dudukan ini juga cukup besar nih. Eh, kualitas lasannya juga cukup lumayan lah, rapi ya dia. Teratur, ketahuan kualitas lasan tuh ketahuan dari sini ya guys. Jadi semakin dia rapet dan teratur, semakin kualitas semakin bagus ya. Memang kalau mau tahu kekuatan las ya harus di apa di tes, ada alatnya ya untuk ngetahuin kekuatan apa namanya pakai NDT gitu ya, dicek gitu kan. Tapi kalau lihat dari lasannya gini, menurut montir cukup bagus lah ya. Dia udah rapi ya, rapi rapet ya, tidak apa tidak, misalnya kalau yang jelek tuh misalnya jarak ini tuh nggak seragam gitu ya, ada yang dekat, ada yang panjang, atau jangan renggang-renggang. Tapi ini udah cukup bagus. Nah terutama di main main frame-nya ya, ini dia sama dia udah dirapihin ya sambungannya nih ya. Ini kan pipa pertama, pipa kedua disambung rapi ya. Kemudian yang ini juga udah rapi, dibuat rapi ya. Pekerjaannya cukup rapi ya. Di bagian ini juga langsung cukup bagus lah. Jadi secara ini satu kelebihan dari Toxic ini ya, frame-nya ya, selain bahannya menggunakan alloy cukup kuat ya. Mungkin ini salah satunya juga ini guys ya, karena mungkin kokoh ya kalau montir. Ini salah satu sepeda apa lipat yang kokoh ya, dari segi strukturnya cukup kokoh ya, banyak menggunakan besi-besi pejal. Nah nggak heran ini beratnya ini total nih, kemarin timbang pakai timbangan digital tuh sekitar 13 kilo guys ya. Iya nggak dibilang termasuk sepeda yang ringan ya, karena mungkin karena frame-nya seperti ini, konstruksinya jadi membuat dia eh, di atas rata-rata ya. Nah Sally kan mungkin sekitar dia 11-12, ini 13 kilo ya. 13 kilo udah oke lah, karena kalau kita ngeliat sepeda XC ya sekarang udah di angka 14 kiloan, 15 kiloan ya ya. Oke. Yang lain cukup bagus lah, konstruksinya cukup, montir cukup kuat ya. Nah ini juga frame depannya ini kan udah apa nah, front forknya ini kan udah aluminium juga ya, alloy 661. Nah, ini las-lasannya juga cukup bagus ya, rapi ya, rapi. Ini modelnya model standar guys, model yang jepit dari samping ini is. Kalau yang belakang model Postmon ya, rotornya 160. Oke, satu sisi seperti ini guys kelebihannya dari segi framenya guys. Ah ini model locknya guys, apa namanya, di foldingnya ya, di pivotnya yang di framenya ini kan pivotnya nih ya pada saat dilipat nih. Nah ini mekanisme lockingnya ya guys. eh Lumayan, walaupun nggak bisa dibilang perfect bagus ya, cuman ini mekanismenya udah ada perbaikan ya dengan mekanisme folding yang biasa ya. Ini close nya open ya, seperti ini nih guys. Kalau kita buka ya, nah dia gini. Nah kalau kita perhatiin nih, dia modelnya ini ada kayak apa besi ya, baja ya, stainless steel. Nah, ntar dia mekanisme locknya ditekan sama ini gitu guys. Nah, ditekan sini nih ya, ditekan sama ini, nah untuk menjepit gitu loh. Nah ini bagian kuncinya ya. Kalau gini open ya, ntar ini bisa di lock nih ke atas dia kalau lock nih tuh guys. Aduh, nah ini lock gini ya, ini open. Oke. Secara mekanisme sih dia ngunci udah bagus ya guys, artinya menjepitnya cukup bagus. Cuman yang harus hati-hati di sini guys, ini salah satu masukan ya guys, ini dari mekanisme mekaniknya ya. Ini open, memang open ya kan, ketahuan nih open ya. Nah pada saat dibuat close gini, ini sebenarnya belum terlalu close nih guys, ini cuman sedikit aja megang, dia harus sampai bawah gini guys. Nah
ya. Ini close-nya tuh bener-bener close tuh, megang tuh nutup tuh di sini nih. Ini di bawah sini. Kalau cuman gini doang, hati-hati guys. Ya ini cuman sedikit ya pegangannya ya. Takutnya loss, lepas gitu loh. Jadi ini mungkin yang harus jadi perbaikan di Pacific ya. Ada mekanisme locknya itu harus dipastikan bahwa orang kan baca kan sini close di sini kan, ya. Tapi sebenarnya yang benar-benar maksimal close tuh gini guys. Nah tuh, kakak baca dari sini nih guys. Kalau mau terlihat nih, tuh ngelock gini. Karena kalau cuman di sini doang, gini doang, dia cuman setengah dikit doang gini megangnya tuh guys. Nah, seujung doang, takutnya bisa copot ini. Ya ini harus diperhatikan ya. Ini salah satu yang perlu diperbaiki. Kalau open sih gini aja udah open, ya kan. Orang kalau nggak tahu gini dipikir setengah nih kan, padahal ini open udah nih guys nih. Udah open dia nih. Tuh, udah open dia. Ya. Jadi tulisan opennya ini harus hati-hati nih. Ya, jadi ini baru close setengah, nah ini baru full. Nah, ini yang harus hati-hati guys. Artinya jadi suatu perhatian. Karena masalah safety nih guys. Guys, ini brake handle handle brake-nya dari Toxic ya, Toxic 3.0 ini guys. Dia menggunakan mechanical lever ya, menggunakan kabel ya, mechanical lever ya, dengan shifternya kan dari Altus ya. Mechanical lever seperti ini ya, menggunakan kabel. Tapi yang menarik di sini guys, dia rotor brake-nya ini dia udah menggunakan hidrolik guys. Jadi ini unik ya guys, menurut montir nih salah satu sepeda dengan rem yang unik karena kombinasi antara mechanical brake dengan hydraulic brake. Jadi mechanical-nya untuk levernya yang tadi, hydraulic brake-nya itu di kalipernya, di main brake-nya ini guys. Jadi kalau kita lihat ini kan aktuatornya guys ya. Ini kan levernya nih, ini pivotnya gini, ntar gerak gini nih. Nah, gini ya. Nah, ini ntar neken piston sini. Nah, ntar jadi ini buat pengereman nih kan kalipernya yang jepit sini. Nah, kan ini jepit nih. Kalau kita lihat ini kan, nah seperti disc brake yang umum ya dengan hidrolik biasa guys. Nah, ini kan gitu tuh tetap. Ya, ini montir nih bagus lah ya, kombinasi antara mechanical sama hidrolik ya, sama hidrolik. Karena apa? Karena contohnya salah satu kelemahan dari rem mechanical yang model jepit ya, yang model bener-bener mechanical itu kan kelemahannya dia rotornya kalipernya tuh dia hanya satu sisi geraknya kayak gini, cuma gini guys. Nah, jepit itu gini. Jadi satu sisi itu diam. Jadi kalau kita jepit rotor gini nih guys. Nah, gini ya. Dia tuh cuma satu sisi doang gini guys. Nah, gini doang. Yang satu yang sini ini diam. Yang bergerak tuh gini doang nih. Kalau yang mechanical. Tapi kalau yang hidrolik dia dua-duanya jepit gini guys. Jadi lebih stabil, lebih kuat, lebih akurat ya, menjepit dua sisi. Karena kalau mechanical dia cuma satu gini doang jepitnya. Nah, itu kelemahan dari mechanical. Nah, ini dengan kombinasi jadi bagus guys. Dan kekurangannya dari hidrolik tuh ya pasti kabeling ininya, hose-nya kan agak ribet ya, memang hose-nya harus ada cairan, harus di bleeding, harus disetting. Apalagi dengan Sally kan menggunakan mekanisme frame yang lipat gitu loh. Jadi agak rentan ya menurut montir menggunakan selang hidrolik. Karena kalau yang frekuensi dilipatnya sering, hidrolik tuh ya rentan kebocoran di hose-nya gitu loh. Nah, Pacific juga cukup bagus, dia mengkombinasikan sepedanya ini dengan mekanik ya, jadi lebih bukan fleksibel, lebih kuat ya, untuk lebih tahan. Di satu sisi dia masih tetap mempertahankan rem hidroliknya ini. Ini salah satu kelebihan dari Toxic itu ini guys. Ya, mau dari segi endurance, dari segi kemampuan pengereman, mungkin secara total nggak sebaik rem hidrolik ya. Ya dari segi kan kalau hidrolik kan jadi lebih ringan ya, pengeremannya ya, dengan hidrolik dengan cairan. Mekanik mungkin masih agak seperti rem mekanik biasa, tapi seenggaknya dia pengereman di sininya sudah menerapkan sistem hidrolik gitu. Jadi ini suatu yang bagus lah ya.
menurut montir ya. Apalagi kan untuk Shelly kan bukan sepeda untuk kecepatan tinggi, sepeda seperti pada balap atau kayak sepeda untuk beban berat kayak misalnya sepeda mountain bike ya. Jadi rem ini menurut montir rem terbaik ya. Karena kalau ngomongin hidrolik doang dia memiliki kelemahan dari segi hostnya remnya ya. Ketahanan selangnya lebih ribet masangnya. Kalau rem mekanik ada kelemahan di kalipernya sini ya, dia model pengeremannya nggak maksimal, kurang pakem, kurang apa. Tapi di sini kan dikombinasikan antara kelebihannya rem mekanik sama kelebihannya rem hidrolik. Oke, good nih, bagus lah. Berikutnya adalah pedalnya quick release guys. Ini menurut montir nih suatu yang bagus ya guys. Suatu kelebihan dari Toxic itu salah satunya ya mungkin ini nih, quick release di pedalnya guys ya. Ya jadi simple dia, nggak model yang kalau yang kayak punyanya analog itu kan modelnya kan pedalnya kan model lipat ya, plastik ya. Ini modelnya udah aluminium alloy ya, udah alloy nih ya dengan spike-nya, dan ini quick release-nya ya penyetannya guys. Nah gini guys, nah tuh mau pasang tinggal pencet gini. Nah ini praktis ya menurut dan bagus lah, tinggal apalagi ada dudukannya di seat post-nya tuh kan. Nah tapi mungkin ya ini masukan ya dari segi mekanis ini kan, eh, untuk pemakaian jangka panjang nih juga harus diperhatikan perawatannya terutama karena ini kan pertama nih karetnya ada tutupan karet ya. Ini kalau kita buka nih kan karet nih, ini ntar makin lama nih kalau kalau kita pasang gini ya, ini kan kalau pas kita apa namanya, digoes atau nah ini juga mekanik masuknya ini harus dia ada posisi tertentu baru bisa masuk nih guys, kayak gini ya guys. Nah ini baru bisa masuk nih ya. Nah ini pada saat digoes ini sepatu itu nanti kena karet ini guys ya, lama-lama nih haus atau rusak sobek nih, mungkin berapa kali pemakaian nih kalau kena sepatu ini sobek nih ya, sobek ini nggak tahu nih fungsinya nih sebagai pelindung karena montir nggak yakin ini sesuatu yang untuk melindungin jangka waktu lama ya, karena ini mungkin dipakai berapa kali kena sepatu keinjak atau apa ini sobek nih ya. Ini kalau kita copot nih ini bisa dicopot juga nih tuh ya. Semoga ini bukan buat mekanisme pegasnya di sini, semoga bukan ya. Nah kali kan itu. Nah, kalau tanpa karet ini dia tuh ya, jadi harus hati-hati aja. Nah kayak gini kan, nah harus dibalikin gini. Nah ini ya mungkin kedepannya harus ada perbaikan di sini lah guys. Menurut montir sih udah cukup bagus ya, secara fungsi ya ini quick release-nya ya. Tapi karetnya ini nih yang harus diperbaikin ya, apakah karetnya dibikin tebel atau bikin permanen atau gimana. Nah ini terus pas saat ini rusak ini ya jadi terbuka gini, apakah fungsinya jadi berubah nih. Nah ini harus diginiin dulu, atau ada karet ini fungsinya untuk ini lagi, untuk sebagai pegas pembalik lagi ntar nih ya. Kalau ada karetnya sih emang balik dia tuh ya, jadi ini ya sebagai plus dan sebagai minus juga lah. Mekanismenya udah bagus ya, suatu quick release ya, inovasi yang bagus. Cuman mungkin dari segi mekanismenya harus kedepannya harus diperbaiki guys ya. Tapi udah cukup oke lah ya untuk harga segini. Oke, mungkin satu lagi nih guys. Jadi seat postnya itu kan, seat postnya ini kalau kita ngomongin seat post ini kan sebenarnya kan ini kan nanti kan digunakan sebagai dudukan juga ya, pada saat dilipat tuh kan ntar diturunin ke bawah sebagai dudukan nih. Nanti ini ya ujungnya ini kan nempel ke tanah ya untuk dudukan. Nah itu di sini nih ada bantalan plastik guys, bawaannya tuh warna putih. Jadi cap gitu, tutup gitu, tebalnya segini, tutup di situ tuh. Itu gampang lepas guys. Jadi punya montir ini dipakai 2 kali aja copot nih guys. Montir nggak tahu. Ini ada dudukan plastik di sini nih guys. Ya tutup untuk dudukan, untuk kakinya lah. Pada saat nanti nempel di tanah gitu ke sini. Nah itu copot, hilang nih. Jadi montir harus cari lagi penggantinya dudukan dari karet atau dari plastik juga gitu loh. Nah pada saat awal tuh memang agak kendor, nggak terlalu montir matiin gitu kan. Dipakai sekali 2 kali copot hilang. Jadi ini mungkin salah satu kekurangan yang harus diperhatiin ya, di sepeda Toxic ini ya, bahwa pada saat itu harus dipastikan kencang karena modelnya ulir dia guys. Jadi kalau kita lihat di sini nih guys ya ini modelnya ulir guys. Nah
Nah itu ada ulirnya guys ya. Ya mungkin dudukan plastiknya itu harus dikencengin dengan model ulir itu ya. Jadi bagi yang baru beli atau apa, ini jadi perhatian nih guys, harus dikencengin atau harus dipastikan nggak kendor, kalau nggak copot nih. Karena dia nggak ada baut pengunci, dia aja modelnya ulir aja dikencengin gitu. Sepertinya sih gitu, karet apa plastik sudah deh, set nempel keras gitu. Tapi ya itu makin lama makin kendor nanti. Ya itu jadi salah satu kekurangan yang lain ya yang harus diperhatikan ya Pacific ya. Kalau saran montir sih dibuatin ya agak permanen aja, model klem atau model baut atau model apa yang dia nggak gampang copot, karena kan dia kan di bawah goncangan, dan juga itu fungsinya sebagai dudukan gitu loh. Kalau nggak ntar ujungnya seat post itu bisa rusak, bengkok gitu loh. Kalau atau lecet lah kalau nggak dikasih karet atau plastik. Oke guys, itu aja. Oke guys, ini disc brake-nya bagian belakang ya, rear brake-nya ya. Ini kan tipenya kan menggunakan Postmon ya, dudukan Postmon. Nah ini salah satu kelemahan ya di Tosik ini ya. Itu dudukan Postmonnya tuh nggak akurat gitu loh. Jadi pada saat dipasang disc brake dia harus ditambahin ring, 2 ring nih ya. Di sini kelihatan guys ya. Nih 2 ring sehingga memberikan tambahan ketinggian sekitar 3 mili ya. Itu karena kalau nggak ditambahin ring pada saat kalip remnya dipasang dia mentok guys. Jadi ininya nih, ini bagian puncaknya disc brake rotor ini mentok sama housingnya brake belakang gitu loh. Beda sama yang depan ya, yang front itu kan dia langsung pas gitu, nggak perlu tambahan ring. Jadi mungkin salah satu kelemahan ya, kekurangan ya, akurasinya ini kurang baik ya. Jadi harus ditambahin adapter gini, tambahin ring untuk nambahin ketebalan, jadi ketinggian naik. Kalau nggak dipasangin nggak bisa, ini mentok guys, mentok sama housingnya ini nih. Nah ini bagian ini guys. Jadi kalau nggak ditambahin ring, nggak ditambahin ring sini untuk adaptor ketinggian, nanti sini mentok nih guys. Nih, ini jadi housingnya disc brake ya, rear brake sama ininya nih rotornya tuh mentok sih, nabrak guys. Jadi makanya terus harus ditambahin ini guys, tambahin ring ini jadi ya tuh. Oke, jadi itu mungkin kekurangannya ya yang harus tambahin ya, bukan sesuatu yang masalah besar sih, tinggal tambahin apa, adaptor gitu, ring gitu. Tapi itu ya, mungkin yang kedepannya Pacific harus melakukan perbaikan di situ guys. Oke guys, nah ini salah satu kekurangannya guys. Nah itu di bagian pivotnya itu, nah di situ tuh guys, itu ada play itu guys. Nah kurang lebih 5 mili guys. Nah itu kalau lagi jalan dia gitu kode-kode gitu guys. Nah, agak bunyi ya. Nah itu kita bisa perbaikin guys. Oke, dengan apa? Dengan selang yang udah dipotong ya, sama kabel T1 guys. Jadi 2 aja, pakai 2 ini aja guys. Oke guys, coba kita benerin guys. Oke, yang pertama-tama kita copot dulu guys locknya guys. Nah tekan ke bawah, nah copot gitu guys. Nah intinya sih diposisikan agar mudah lah untuk perbaikan. Nah kita menggunakan selang, dulu montir pakai selang yang sekitar ukuran 12 mili ya guys, selang bening gitu, transparan, dipotong ya. Bebas sih selangnya bisa apa, tergantung ketebalan. Tapi pastiin aja pada saat ngelilitnya itu dia rapi ya guys, artinya seragam, ketebalannya disesuaikan ya. Intinya pada saat nanti di lock itu dia udah nggak ada playnya ya. Dibuatnya montirnya pakai selang yang diameter 12 mili ya, ketebalannya paling cuma sekitar 2 milian lah. Nah itu jadi hanya 2 lilitan cukup ya. Dililit seperti itu rapi. Kemudian setelah dililit rapi, dipastikan ujungnya itu nanti diikat sama kabel tis guys, ujungnya. Jadi cuman gitu, nggak butuh lem, nggak butuh apa, cuman simple gitu aja. Sebenarnya bisa pakai media lain ya, misalnya karet ban atau apa ya, tapi tinggal estetiknya aja bagus apa enggak guys. Tapi intinya memberi ganjelan dari bahan karet ya.
pada antara frame sama pivot yang belakang itu, sama real triangle belakang, sama seat postnya itu seat tube-nya itu, yang dudukannya itu. Intinya sih itu guys. Montir nyoba beberapa metode ya, pakai ada karet keras yang nempel ke seat tube-nya ya, tapi karena nggak dilem ya nggak kuat, copot guys. Jadi yang menurut montir dengan metode selang ini ya lebih awet lah ya, lebih tahan lama gitu, dan lebih simpel gitu, nggak butuh ada lem, tinggal butuh selang, dililit, dikasih kabel tis aja, udah rapi. Kabel tisnya bisa pilih warna hitam atau warna putih ya, bebas lah guys. Nah udah seperti itu guys, tinggal dipasang kabel tisnya ya di samping kiri ya. Jangan sampai pastiin kabel tisnya jangan pas di dudukannya nanti kejepit guys ya, pasti di pinggir, taruh di paling pinggir. Jadi nanti ujungnya selangnya itu di pinggir, terus diikat ya di samping gitu. Nah, dipinggirin gitu guys, taruh pinggir. Nah, pinggir gitu guys. Karena nanti kan dia kan duduk di seat tube-nya itu, di dudukan seat tube-nya itu di tengah itu guys. Masih ada ruangan untuk kabel tisnya guys. Nah, di pinggir gitu guys. Oke, sip. Nah, udah. Ya, tinggal kita copot. Ya, kita lihat udah nggak ada goyang ntar guys. Oke, kita copot dulu standarnya, kita tekan gini udah ngunci dia. Klik, tekan dikit. Udah ngunci guys. Udah, kita coba lihat tuh. Nah, udah nggak ada main guys, tuh lihat tuh. Udah. Selesai, beres udah guys, aman. Oke, sekarang kita pasang standarnya guys. Standarnya ini kita pasang di quick release guys. Nah, itu dia standarnya, mereknya apa ya guys. Pokoknya standar yang buat di quick release lah guys. Banyak di online guys, toko online guys. Kita buka dulu. Nah, itu ada dua bagian guys ya. Ada yang standarnya, sama ada bagian murnya itu. Nah, itu dia tuh murnya tuh guys. Oke. Nah, sekarang kita copot dulu quick release guys. Kita copot quick release-nya, kita puter, kita buka berlawanan arah jarum jam ya guys, bukanya guys ya. Kita puter gitu. Oke, kita buka. Nah, oke, kita buka. Kemudian nanti setelah dibuka tuh ada dua bagian guys ya. Itu jangan sampai hilang tuh pernya guys, pegasnya guys. Nah, itu yang itu kita simpen. Nah, ini guys. Nah, itu kita simpen. Yang kita pakai hanya ininya aja. Yang bagian bautnya itu kita masukin dari sebelah sana sekarang guys. Dari bagian sebelah sana. Karena kan standarnya kan sebelah kiri guys. Kita masukin. Nah, itu muncul gitu. Nah, sekarang kita pasang. Nah, itu ada groove-nya guys. Hati-hati guys, kita pasang pas, ada groove-nya dia. Nah, oke, pas. Baru kita pasang murnya guys. Nah, kita putar dulu, putar sampai ngepas. Kita ngepasin aja guys. Pastikan kenceng ya guys. Quick release-nya guys ya, jangan sampai kendor guys. Oke, kita kencengin pakai tangan dulu yang dari sebelah sini sampai dia kenceng, baru ntar kita kunci dari sebelah kanan ya guys, dari quick release-nya yang sebelah kanan guys. Oke, sip. Oke, ntar. Oke, kita ngepasin guys. Nah, ngepasin. Oke. Nah, standar ini enaknya tuh dia kakinya bisa di-adjust guys. Jadi panjang pendeknya bisa di-adjust guys. Enaknya seperti itu guys. Nah, udah nih, sip. Nah, baru kita pasin. Cengin lagi. Lalu belum. Oke, sip. Belum juga. Nah, udah. Oke, sip. Kalau udah agak keras kencang kita pasin. Oke, nah udah ngunci guys. Nah, udah tuh guys. Beres. Simple kan? Nah, sekarang kita coba. Kita copot dulu ininya. Oke. Nah, udah. Standarnya kita bisa pasang. Nah, bisa kita atur tuh panjangnya tuh, ada tombol warna merahnya tuh guys. Ya guys. Sip. Oke. Seperti yang montir bilang di awal, bahwa untuk Toxic 3 nggak dapet front block guys. Ya, jadi sekarang kita pasangin front block. Nah, ini front blocknya guys, ya dari Pacific juga. Kita akan coba pasang ya guys. Termasuk kita juga akan pasang backnya guys, ya dari Pacific juga. Ya tasnya ini warna hitam. Oke. Nanti kita pasang guys. Oke, seperti itu guys. Nah, oke, kita pasang, kita copot dulu. Nah, dia ada bautnya ya guys, ada bautnya. Nah, itu levernya guys, nanti lever pasang di dalam. Nah, itu bautnya, ada 3 guys bautnya guys. Ada 2 tipe baut ya guys, jangan sampai salah guys. Baut yang untuk di frame itu yang baut biasa. Kalau untuk baut yang di plastik itu yang model screw yang tajam ya. Nah, itu dicopot dulu penutupnya, yang bagian atas sampai paling bawah aja guys. Ya, oke, kita pasang guys. Nah, buka dulu bautnya. Ada 2 jenis ya bautnya guys ya, jangan sampai ketukar guys. Ada 2 sama 1. Nah, 2 itu yang untuk di frame. Nah, itu untuk di frame tuh, yang modelnya gitu, baut standar. Nah, kalau itu yang satu lagi kecil itu untuk baut untuk di plastiknya ntar guys, buat lever. Oke, kita pasang dulu guys. Oke, gitu. Sip. Pasin dulu, tekan sampai duduk dia,
ngepasin sama itunya, baru kita pasang. Oke, karena ini kita mengencangkan di plastik ya guys, torsinya hati-hati guys, jangan sampai pecah plastiknya guys, karena bahannya plastik guys. Jadi kencang, kita harus tahu feelingnya guys. Kalau idealnya sih mau pakai torsi sih, tapi kalau nggak punya ya nggak usah, tinggal ada feelingnya aja guys. Kencangin secukupnya, intinya jangan sampai kendor atau jangan sampai terlalu keras juga. Oke. Oke, kencengin atas bawah ya guys. Kencengin atas bawah, sip, pakai obeng kembang, obeng plus ya guys. Oke, sip, udah. Sip, kencengin dikit, pastiin guys, ntar. Sip, oke. Oke, nah sekarang pasang levernya guys. Levernya itu nempelnya di atas tuh guys. Nah gitu guys. Nah, dia ke bawahin gitu. Nah dia nempel di atas. Nah itu pakai baut. Nah gitu, ntar. Nah pakai baut yang satunya lagi. Oke, sip. Nah itu di levernya. Sama nih guys. Ini plastik ke plastik ya guys. Jangan terlalu dipaksa. Udah kerasa kencang, udah cukup. Sip. Nah udah tuh, udah fungsi, udah dikit lagi. Oke, sip. Nah udah, tinggal pasang deh. Udah jadi, gampang kan guys? Sip, mantap. Sip. Nah terus nyopotnya gitu guys. Ada tombol lever ya guys. Nah, itu bisa dibuka. Nah itu dia. Gitu. Oke, dapat talinya juga tuh. Tapi handle kalau mau pergi bawa kemana-mana tinggal dipasangin ya talinya guys. Nah, bisa dipasang di situ. Jadi cukup oke lah. Nah itu yang tali kecilnya. Sip. Oke. Oke guys, kita udah lihat reviewnya ya guys. Nah sekarang kita lihat nih harganya guys. Jadi per Agustus ya 2020 harga price listnya Toxic tuh sekitar 11 juta guys, 11 jutaan lah guys. Ya ini dari price listnya. Tapi karena kondisi sekarang harga apa namanya sepeda lipat lagi banyak permintaan ya. Jadi harga di pasaran lagi tidak terkendali guys. Harganya lebih di atas lah, banyak yang di atas harga price listnya guys. Jadi itu yang mungkin yang perlu jadi perhatian guys. Jadi stoknya sendiri ini montir nyari yang tipe Mate Blue Yellow ini juga nggak gampang ya. Kalaupun ada harganya pasti tinggi guys. Jadi itu yang jadi tambahan guys. Kemudian dari segi spesifikasi tadi udah dijelasin ya, tapi ini secara detailnya seperti ini. Ya, ini salah satu sepeda yang udah menggunakan alloy 661, baik itu di folding frame-nya maupun di forknya ya guys. Shifter Altus, rear derailleur pakai Sora ya, standar lah guys. Yang mungkin jadi perhatian di sini, jadi perhatian adalah mengenai catatan brake-nya ya guys. Sistem mekanisme remnya ini beda dari yang lain. Ini mungkin jadi nilai plusnya dari si Toxic atau sepeda racun ini guys ya. Yaitu menggunakan kombinasi mechanical lever sama hydraulic disc caliper ya. Tadi udah jelasin kelebihan dan kekurangannya. Dan yang lain standar lah guys ya, mulai dari crankset, mulai dari hub, masih banyak potensi-potensi untuk di-upgrade lah guys. Tapi menurut montir ini udah lebih dari cukup ya. Apalagi untuk sepeda di atas 10 juta. Wah, udah lebih dari cukup lah. Udah kelas medium high ya. Udah nih. Tinggal mungkin ada perbaikan sedikit di sana di sini ya. Oke, terima kasih sudah menonton guys. Jangan lupa untuk subscribe dan likes ya. Kalau ada kritik atau saran silahkan ketik di komen guys ya. Sehingga menjadi perbaikan untuk montir ke depannya. Sehingga montir jadi bisa lebih semangat nih buat konten-konten berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.